Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin al-mustafa rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Mau'izah Islami dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia merupakan salah satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang susah untuk menerima kebenaran. Jadi kebenarannya hanya yang sesuai atau selera dengan dirinya. Kita ambil contoh anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Dikatakan dalam Al-Quran, innahu amalun ghairu soleh. Sesungguhnya dia tidak termasuk dari golongan orang yang soleh. Kenapa? Karena perbuatannya lah yang menandakan bahwa dirinya tidak termasuk orang soleh. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia bukanlah termasuk dari keluargamu. Walaupun Nabi Nuh merasa membenarkan bahwa sesungguhnya anaknya merupakan ahli keturunan dari dirinya. Akan tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innahu amalun ghairu soleh, innahu laisa min ahli. Maka kebenaran tersebut akhirnya diterima oleh Nabi Nuh alaihissalam bahwa anaknya bukan termasuk dari keluarganya, dikarenakan karena perbuatannya lah yang menyebabkan dirinya tidak termasuk dalam golongan dari Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga dengan keadaan saat ini, ibadah haji yang seharusnya dikerjakan di bulan Zulhijjah akan tetapi tahun ini dibatalkan dikarenakan ada wabah COVID yang masih melanda di beberapa negara. Akhirnya Kerajaan Arab Saudi membatasi hanya beberapa negara saja yang bisa melaksanakan amal ibadah haji di tahun ini. Berat rasanya ketika kita menerima kenyataan bahwa rukun Islam yaitu haji tidak bisa dikerjakan di tahun ini. Bukan berarti kita menghapus dari rukun Islam tersebut, akan tetapi dikarenakan wabah COVID yang masih melanda beberapa negara, sehingga Kerajaan Arab Saudi mengambil tindakan Indonesia dibatalkan tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga apa yang kita siapkan untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini, walaupun tidak kesampaian, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima niat kita, menerima ketulusan kita, menerima usaha kita, dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa Mau'izah Islami dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Adakah perbuatan atau amalan yang bisa kita kerjakan selain melaksanakan ibadah haji? Sebelum kita memahami perbuatan atau amalan apa saja yang ada di bulan Zulhijjah, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan bulan Zulhijjah. Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang terdapat dalam kalender tahun Hijriah. Tepatnya merupakan bulan yang ke-12, jadi bulan yang terakhir. Orang-orang Arab menamai bulan tersebut dengan nama Zulhijjah, karena pada bulan tersebut orang-orang Arab melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk pelaksanaan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kebiasaan itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Zulhijjah berasal dari dua kata, yaitu Zul dan Al-Hijjah. Zul artinya pemilik, Al-Hijjah artinya haji. Maksudnya adalah bulan inilah bulan tempat orang-orang berangkat ibadah haji. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal arda as-sanah
Ithna asyara syahran minha arba'atun hurum. Talatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar allazi baina Jumadai wa Sya'ban. Artinya, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya terdapat 4 bulan yang dihormati. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Serta 1 bulan yang terpisah, yaitu Rajab, yang terdapat di antara bulan Jumadai Akhirah dan Sya'ban. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan khusus di bulan Dzulhijjah dari bulan-bulan lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di bulan Dzulhijjah dari bulan-bulan yang lainnya. Apa saja keistimewaan dari bulan Dzulhijjah untuk umat Islam khususnya dan juga manfaat bagi kemanusiaan? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amalan-amalan soleh yang dikerjakan hambanya pada bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari pertamanya. Kalau bulan Ramadan, salah satu keistimewaannya ada di 10 terakhir. Sedangkan bulan Dzulhijjah kebalikan dari bulan Ramadan, yaitu keistimewaannya salah satunya ada di 10 hari pertamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholeh fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam," yakni ayyamul ashr. Qila walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika syai'un. Artinya tidaklah ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding hari-hari ini, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat berkata, tidak juga jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan diri dan hartanya, kemudian semuanya itu tidak kembali lagi, yakni mati syahid. Yang kedua, berkumpulnya ibadah-ibadah yang utama. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menyampaikan bahwa sebab yang jelas tentang keistimewaan 10 hari di bulan Dzulhijjah adalah karena pada hari-hari tersebut merupakan waktu berkumpulnya ibadah-ibadah utama, yaitu sholat, puasa, sedekah, dan haji. Dan tidak ada di hari-hari selainnya. Ketiga, pahala berlipat ganda. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak pernah berkurang. Kedua bulan itu adalah bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Keistimewaan yang keempat adalah memiliki hari-hari khusus. Yang pertama, hari Tarwih yang jatuh pada tanggal 8 Dzulhijjah. Beberapa pendapat menyatakan bahwa tarwiyah berasal dari kata ar-rawiyah yang artinya berpikir atau merenung. Dikarenakan pada hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir dan merenungkan isi dari mimpi yang Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Di hari ini juga umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji dianjurkan untuk berpuasa. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka ia disunnahkan baginya untuk berpuasa pada hari Tarwih, yaitu hari ke-8 bulan Dzulhijjah, di mana ia akan memperoleh kebaikan dari Allah berupa pengampunan dosa 1 tahun yang lalu.
Jadi kalau ada yang berpuasa di tanggal 8 Zulhijjah, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya ada namanya hari Arafah, Yaumu Arafah, yang jatuh di tanggal 10 Zulhijjah. Dinamakan hari Arafah karena pada saat itu para jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Dan pada hari tersebut, umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji pun dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk berpuasa. Hari Arafah merupakan hari yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan bagi banyak orang dari api neraka serta membangga-banggakan para jamaah di hadapan para malaikat. Yang ketiga adalah hari An-Nahar yang jatuh pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. An-Nahar artinya adalah menyembelih. Jadi di tanggal 10, 11, 12, dan 13, disitulah tempat kita menyembelih hewan kurban. Setelah kita mengetahui tentang keistimewaan yang ada di bulan Zulhijjah, ibadah apa aja yang bisa kita kerjakan di bulan tersebut? Yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang kedua, berpuasa. Kaum muslimin sangat dianjurkan untuk bisa memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang artinya tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Puasa di siang harinya adalah sama dengan puasa setahun penuh. Dan ibadah di malam harinya setara dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Bahkan puasa Arafah yukafirus sanah al-maudiyah wal baqiyah. Ganjarannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya di tahun yang lalu dan tahun setelahnya. Seandainya kita bisa melaksanakan ibadah puasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah, maka kerjakan. Kalaupun tidak bisa, setidak-tidaknya kita puasa di hari Arafahnya. Yukafirus sana al-maudiyah wal baqiyah. Diampuni dosa-dosanya setahun penuh sebelumnya dan setelahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni 2 tahun. Yang ketiga, ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Zulhijjah adalah memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang telah ditentukan. Bahkan Rasulullah SAW telah menekankan di dalam hadisnya, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyam. Fa akthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid." Hadis riwayat Tabrani di Mu'jam Kabir. Yang artinya tidak ada amal yang dilakukan di hari yang agung yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah kecuali dengan memperbanyak membaca zikir, yaitu tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, pada hari tersebut. Yang terakhir adalah melaksanakan sholat id dan menyembelih hewan kurban. Hewan kurban bukanlah hanya sekedar ibadah biasa, melainkan sedekah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seluruh kebaikan yang ada di hewan kurban akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dagingnya, darahnya, bulu-bulunya,
dan lain sebagainya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah memberikan sedekah yang terbaik dengan menyembelih hewan kurban. Inilah keistimewaan dan ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan amal ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah, karena disitulah tempat yang sangat disukai Allah. Hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan faedah yang ada di bulan Zulhijjah, khususnya di 10 pertama bulan ini. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabila rasyad. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.